Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian dengan pembelajaran matematika. Pada pertemuan keempat, materi masih fungsi kuadrat. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan ada barokahnya, amin. Berdoa mulai. Selesai. Materi yang disampaikan pada hari ini adalah yang pertama, KD pengetahuannya menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Dan yang KD yang kedua, keterampilannya adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, menjelaskan pengaruh dari koefisien x kuadrat pada fungsi kuadrat fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx. Dan yang kedua, menjelaskan hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu x. Dan yang ketiga, aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita lihat tujuan pembelajarannya. Dengan menggunakan model daring PowerPoint, diharapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini, yang pertama dapat menjelaskan pengaruh dari koefisien x kuadrat pada fungsi kuadrat fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx sampai benar. Dan yang kedua, kalian dapat menjelaskan hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu x. Dan yang ketiga, kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari aplikasi fungsi kuadrat. Yang pertama, menjelaskan pengaruh dari koefisien x kuadrat pada fungsi kuadrat fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx. Perhatikan tabel ini. Yang pertama, kolom pertama fungsi kuadrat, yang kedua karakteristik grafik, dan yang ketiga grafik fungsi kuadrat. Bagaimana pengaruh koefisien x kuadrat pada fungsi kuadrat terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx? Kita ambil contoh fungsi kuadratnya. Fx sama dengan x kuadrat plus 5x kurang 5. Maka di sini a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 4, dan c-nya sama dengan negatif 5. Nah, karena a-nya positif, maka kurva terbuka ke atas. Maka grafiknya nanti kita lihat, nah, terbuka ke atas. Yang kedua, c-nya negatif 5, negatif ya. Berarti c kurang dari 0. Karena c kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu y negatif ya. Jadi grafik memotong sumbu y negatif. Yang mana? Nah, ini titiknya ya. Ini titiknya, titik ini y negatif. Dan yang ini positif. Kemudian A-nya positif, B-nya positif, sehingga A kali B positif. 1 kali 4, 4 positif. Apa yang terjadi kalau begitu? Sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini ya, yang garis putus-putus ini ya. Ini sumbu simetrinya. Jadi ada di sebelah kiri sumbu Y. Kalau sebelah kanan ini sebelah kanan sumbu Y ya. Kemudian yang keempat, diskriminannya b kuadrat min 4ac, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 5, sehingga hasilnya 4 kuadrat 16 ditambah negatif 4 kali 1 negatif 4 kali negatif 5 sama dengan plus 20. 16 tambah 20 sama dengan 36, sehingga diskriminannya positif. Kalau diskriminan positif, maka kurva memotong sumbu x di 2 titik. Mana? Ini 1 dan ini 1 ya. Ini gambar dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 5. Ini karakteristiknya. Selanjutnya, contoh yang kedua, saya ambil fx sama dengan min x kuadrat min 4x plus 5. Di sini diperoleh a-nya
sama dengan negatif 1, B-nya negatif 4, dan C-nya 5. Maka yang pertama, A sama dengan negatif 1, sehingga A-nya kurang dari 0, negatif ya. Kalau A kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Kita lihat gambarnya begini. Kemudian C-nya positif. C-nya sama dengan 5, positif. Apa artinya? Grafik memotong sumbu Y positif. Mana? Di sini ya. Ini Y positif. Kemudian A kali B, karena A-nya negatif, B-nya negatif dikalikan positif. Jadi A kali B positif. Sehingga kalau A kali B positif, sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y ini ya. Kalau A kali B-nya positif. Kita lanjutkan ya. Kemudian D-nya B kuadrat min 4AC, min 4 dikuadratkan, dikurangi 4 kali negatif 1 kali 5. Sehingga hasilnya 16 ditambah 20, 36. D positif. Maka kurva memotong sumbu X di 2 titik. Ini 1, kemudian yang ini 1. Selanjutnya yang kedua, menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Kita lihat tabelnya, fungsi kuadrat, karakteristik grafik, dan grafik fungsi kuadrat. Ambil contohnya, X kuadrat tambah 4X kurang 5. Fx sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 5. Di sini diperoleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan negatif 5. Bagaimana karakteristik grafik dari Fx sama dengan X kuadrat plus 4X min 5? Maka di sini A-nya sama dengan 1, berarti positif. Kalau positif, kurva terbuka ke atas. Gambarnya lihat, ini ya. Terbuka ke atas, ini terbuka ke atas ya. Lanjutkan. C-nya negatif. Kalau C-nya negatif, maka grafik memotong sumbu Y di titik negatif. Ini di sini di bawah enggak ya. Nih, negatif. Kalau atas positif. Dari 0 kata ya. Lanjutkan. A kali B, jadi 1 kali 4, 4 berarti A kali B positif, lebih dari 0. Sehingga sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y. Nih sumbu simetrinya ya, sumbu simetrinya. Kemudian dan yang terakhir, D-nya 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kurangi 5, 16 tambah 20 sama dengan 36. D-nya positif, berarti kurva memotong sumbu X di 2 titik. Ini 1 dan ini 2 ya. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, Fx sama dengan min X kuadrat ditambah 4X dikurang 4. Maka di sini A-nya sama dengan min 1, B-nya 4, dan C-nya adalah negatif 4. Karakteristik grafiknya A negatif 1, berarti A-nya negatif, kurang dari 0, sehingga kurva terbuka ke bawah. Nah, ini gambarnya. Kemudian C-nya negatif, berarti grafik memotong sumbu Y negatif. Mana? Ini sumbu Y negatif. Ini 0 ke bawah, ini negatif ya. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga, A kali B negatif. Negatif 1 kali 4 negatif 4, berarti negatif. Kalau A kali B negatif, maka sumbu simetri terletak di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ya. Ini sumbu simetrinya ada di sebelah kanan ya. Ini kiri sumbu Y, ini kanan sumbu Y. Dan diskriminannya ya, B kuadrat min 4AC, B kuadratnya 4 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 1 kali negatif 4 sama dengan 16. Negatif 4 kali negatif 1, 4 kali negatif 4, negatif 16. Jadi 16 kurang 16 sama 0. Dan di sini diskriminannya 0. Apa terjadi? Maka kurva memotong sumbu X di 1 titik.
di sini di satu titik saja. Jadi hanya menyinggung sumbu X ya. Jadi kurva menyinggung sumbu X. Selanjutnya, contoh yang kedua, fx sama dengan x kuadrat plus 4. Maka di sini ada yang tidak ada. Mana? Koefisien dari x saja atau b-nya yang tidak ada. Sehingga di sini a-nya sama dengan 1, b-nya 0 dan c-nya sama dengan 4. A-nya positif. Seperti tadi kurva terbuka ke atas. Ini kemudian C-nya juga positif, grafik memotong sumbu Y positif. Ya. Motongnya di Y positif. Kemudian kita lanjutkan A kali B, di sini A-nya 1, B-nya 0 ya. A 1 kali 0 0. Apa yang terjadi kalau A kali B 0? Maka sumbu simetri terletak pada sumbu Y. Ini. Jadi A kali B 0, maka sumbu simetri terletak pada sumbu Y ini, ya. Ini sebagai sumbu Y. Dan yang keempat diskriminannya adalah B kuadrat 0 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 4. Diskriminannya negatif 16. Kurang dari 0. Maka kurva tidak memotong sumbu X. Jadi ini ya, karena diskriminannya negatif, maka kurvanya tidak memotong sumbu X ya. Kita lanjutkan. Dari uraian di atas, sifat grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c menurut nilai ABC sebagai berikut. Yang pertama, nilai A itu menentukan jenis kurva. Jika A-nya positif, maka kurva terbuka ke atas. Dan jika A-nya negatif, maka kurva terbuka ke bawah. Untuk nilai B menentukan letak jenis sumbu simetri. Jika A-nya 0, A-nya positif, lebih dari 0, B-nya positif, atau A-nya negatif dan B-nya negatif, maka sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y. Jadi perkaliannya positif. A kali B positif, yang ini juga A kali B ini juga positif. Jadi kalau hasilnya adalah positif, kurva terletak di sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y. Bagaimana kalau berbeda? Nah, A-nya positif, B-nya negatif, perkaliannya negatif, atau A-nya negatif, B-nya positif, maka sumbu simetri terletak di sebelah kanan sumbu Y. Dan yang selanjutnya, kalau A-nya positif, B 0, atau A-nya negatif, B-nya 0, maka sumbu simetri terletak pada sumbu Y ya. Terletak pada sumbu Y atau sumbu Y sebagai sumbu simetri ya. Tuh. Tiga, nilai C, sedangkan nilai C menentukan letak titik potong kurva dengan sumbu Y. Jika C-nya sama dengan 0, maka kurva melalui titik 0,0, titik pusat. Jika C-nya positif, maka kurva memotong sumbu Y positif, jadi di atas sumbu X. Dan jika C-nya negatif, maka kurva memotong sumbu Y negatif, jadi di bawah garis X ya. Keempat, nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC menentukan titik potong kurva pada sumbu X. Jika D-nya sama dengan 0, kurva memotong sumbu X di satu titik. Jika D-nya positif, kurva memotong sumbu X 2 titik. Dan jika D-nya negatif, maka kurva tidak memotong sumbu X. Contoh, kita lihat gambarnya. Perhatikan gambar AX kuadrat plus BX plus C dengan nilai A, B, C, dan D yang mungkin adalah. Yang pertama, lihat. Kurva terbuka ke bawah, maka nilai A-nya negatif. Yang kedua, sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y, maka nilai A-nya positif, B-nya positif. Yang ketiga, kurva memotong sumbu Y positif
ya, maka C-nya juga positif ini ya. Nih, C-nya positif. Kemudian kurva memotong sumbu X di 2 titik, maka diskriminannya nih memotong sumbu X di 2 titik ini dan ini, artinya diskriminannya adalah positif. Itu nilai-nilai yang mungkin dari A, B, C, dan D. Selanjutnya, aplikasi fungsi kuadrat. Penerapan fungsi kuadrat dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam matematika berkaitan dengan luas dan volume maksimum. Untuk memahaminya, perhatikan contoh dan alternatif penyelesaiannya. Kita ambil contoh 1. Keliling sebuah persegi panjang adalah 120 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar luasnya maksimum. Kita lihat alternatif penyelesaiannya. Keliling 120 cm tadi ya. Maka keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Dan luas panjang kali lebar. Misal panjangnya adalah X. Maka P kali L, P tambah L sama dengan keliling per 2. Ya. Jadi panjang tambah lebar itu sama dengan setengah dari keliling. P tambah L sama dengan 120 bagi 2. Sama dengan 60. Ya. Kita ganti P-nya dengan X. X tambah L sama dengan 60. Maka L sama dengan 60 dikurangi X. Ya. P sama dengan X dan L sama dengan 60 kurang X, maka luas P kali L sama dengan ya X dikalikan dengan 60 kurang X ya. Maka L sama dengan 60X dikurangi X kuadrat. L sama dengan 60X dikurang X kuadrat ya. Maka di sini untuk mencari luas maksimum, luas minimum, cari sumbu simetri ya. Luas maksimum cari sumbu simetri pesawat kuadrat L sama dengan 60X dikurang X kuadrat. Di sini untuk A-nya adalah negatif 1, B-nya adalah 60 dan C-nya 0. Sehingga nilai X-nya ya min B per 2A ini sama dengan min 60 per 2 kali min 1 jadi 30. Kita masukkan luas maksimum sama dengan L30 sama dengan 60 kali 30. Jadi X-nya ini, X ini diganti dengan ini 30 ya, dikurangi 30 kuadrat ini sama dengan 1800 dikurangi 900 sama dengan 900. Ukuran persegi panjang dengan luas maksimum adalah panjang X dan lebar 60 kurang X dan X nya 30. Berarti lebarnya juga sama dengan 30. Contoh 2. Seorang sopir mengemudikan mobilnya dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon. Tiba-tiba dia melihat orang yang sedang berdiri di tengah jalan yang berjarak 5 meter di depan mobilnya. Sopir tersebut mengerem mobilnya dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Apakah mobil tersebut menabrak orang di depannya itu? Gunakan rumus S sama dengan V0 T dikurangi setengah AT kuadrat, di mana S menyatakan jarak ini, V0-nya menyatakan kecepatan mobil, A-nya menyatakan perlambatan, dan T menyatakan waktu. Alternatif penyelesaiannya kita lihat. Diketahui persamaannya V0T dikurangi setengah T kuadrat. V0 tadi berapa? 10. Kemudian A-nya tadi 2 ya. Kita masukkan 10T dikurangi setengah kali 2 kali T kuadrat. Sehingga di sini diperoleh, kita lihat
S 10T dikurangi T kuadrat ya. Karena setengah dikali 2 ini 1. Sehingga mobil berhenti pada jarak maksimum. Pada saat jaraknya adalah S dikurangi 10T dikurangi T kuadrat. Kita tahu T-nya itu adalah min B per 2A. Di sini A-nya adalah ini yang koefisien T kuadrat. Min 1 dan B-nya 10, C-nya 0. Maka T-nya ini sama dengan min 10 per 2 kali min 1. Ya. Sehingga berapa hasilnya? Min 10 per min 2. T-nya 5. Sehingga di sini S maksimumnya adalah S5 ya. Jadi ST yang 5 sama dengan 10 kali 5 dikurangi 5 kuadrat sama dengan 50 dikurangi 25 sama dengan 25. Ini 25 meter. Mobil berarti pada saat jaraknya 25 meter. Sementara orang tadi jaraknya terhadap mobil adalah 5 meter. Apa kesimpulannya? Orang tersebut mobil tersebut akan menabrak orang di depannya ya. Itu. Demikian anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya ya. Untuk lebih memahami contoh soal-soal, kalian pelajari di buku paket atau bahan ajar di Google Classroom. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga video pelajaran matematika ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk memahami materi ini, kerjakan tugasnya pada Google Classroom pada lembar kerja keempat bab 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.